Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Putri Wulandari dengan NIM akhir 184 dan ada teman saya yang bernama Amelia Pramesti dengan NIM akhir 199. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan secara singkat tentang biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan juga sepupu beliau. Ali lahir di Mekah sekitar tahun 600 Masehi dan merupakan putra dari Abu Thalib, seorang pemimpin Bani Hashim, serta Fatimah binti Asyad. Ali termasuk dalam keluarga terhormat yang menjadi bagian penting dalam sejarah Islam. Sejak kecil, Ali tumbuh bersama Nabi Muhammad, bahkan dia adalah orang pertama yang memeluk Islam di kalangan anak-anak. Ali memeluk Islam pada usia muda, di bawah usia 10 tahun. Ia kemudian menjadi salah satu dari pengikut pertama Nabi, berjuang di samping Nabi dalam banyak pertempuran dan selalu mendampinginya dalam setiap langkah dakwah. Ali turut berperang dalam banyak pertempuran besar, seperti Perang Badar, Uhud, dan Ghodok. Salah satu pencapaian terkenal Ali adalah ia berhasil mengalahkan musuh terbesar, Amr bin Abdawud, dalam Perang Ghodok, yang kemudian dikenal sebagai salah satu simbol keberanian dan ketangguhan Ali. Ali juga dikenal karena keberaniannya, kebijaksanaannya, serta kedalaman ilmunya. Ali juga dikenal sebagai seorang ahli tafsir, ahli fikih, dan ahli hadis. Ali menjadi khalifah keempat setelah terbunuhnya Utsman bin Affan dan memerintah pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Kepemimpinannya seringkali dibayangi oleh konflik internal, termasuk Perang Jamal dan Perang Siffin, yang terjadi akibat perbedaan pandangan politik dan keagamaan antara kelompok-kelompok yang mendukungnya dan yang menentangnya. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia pada 666 Masehi setelah menjadi korban pembunuhan oleh seorang Warid, seorang pemimpin yang menentangnya. Ali bin Abi Thalib memiliki berbagai keutamaan yang sangat dihargai dalam sejarah Islam, yaitu yang pertama, keberaniannya dan kepahlawanan. Ali dikenal sebagai salah satu prajurit terbaik yang pernah ada dalam sejarah Islam. Pencapaiannya yang paling terkenal adalah saat ia mengalahkan Amr bin Abdawud dalam Perang Ghodok. Keberaniannya membuatnya dijuluki sebagai Lion of God atau Asadullah. Dan yang kedua ada kecerdasan dan kebijaksanaan. Ali adalah seorang intelektual Islam yang mendalam dalam ilmu agama, termasuk tafsir, fikih, dan hadis. Beliau juga dikenal karena kemampuan beliau dalam memberikan fatwa dan keputusan yang bijaksana. Dan yang ketiga ada keadilan. Ali dikenal sangat memperhatikan keadilan dalam kementerian. Salah satu prinsipnya adalah bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara orang kaya dan miskin dalam hal keadilan. Kepemimpinan Ali dipenuhi dengan tekad untuk menegakkan kebenaran dan melawan ketidakadilan. Keempat, kesalehan dan kerendah hatian. Meskipun Ali adalah seorang khalifah dan pemimpin yang terkenal, ia tetap hidup sederhana dan rendah hati. Beliau selalu mengutamakan kesejahteraan umat dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadinya. Dan yang kelima, keterikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Ali adalah salah satu orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau menjadi menantu Nabi setelah menikahi putrinya Fatimah. Ali juga dikenal sebagai pembela utama dakwah Nabi serta menjaga dan penerus ajaran beliau. Saya, Amelia Pramesti, akan melanjutkan penjelasan yang diberikan oleh rekan saya yang bernama Ayunda Putri Wulandari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling utama. Beliau dikenal sebagai khalifah keempat
dalam Khulafaur Rasyidin dan memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, yang pertama, beliau merupakan kerabat dekat dan menantu Nabi. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan menikah dengan putri beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra. Hubungan keluarga ini menunjukkan kedekatan dan keistimewaan Ali di mata Rasulullah. Selanjutnya, yang kedua, masuk Islam di usia muda. Ali adalah salah satu orang pertama yang masuk Islam. Bahkan sejak usia kanak-kanak, ia membuktikan keimanannya dengan selalu mendukung dakwah Nabi. Yang nomor 3, keberanian dan kegagahan di medan perang. Ali terkenal sebagai pejuang tangguh yang berperan besar dalam banyak pertempuran Islam, seperti Perang Badar, Uhud, Sadak, dan Khaibar. Julukan Asadullah atau singa Allah diberikan kepadanya karena keberaniannya. Selanjutnya, yang nomor 4, ilmu yang luas dan kebijaksanaan. Ali dikenal sebagai orang yang sangat cerdas dan berilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku adalah gudang ilmu dan Ali adalah pintunya." Ali juga sering menjadi rujukan dalam perkara hukum dan kebijakan di masa Nabi dan para khalifah sebelumnya. Selanjutnya, yang nomor 5, zuhud dan kesederhanaan. Ali hidup dalam kesederhanaan meskipun berstatus sebagai khalifah. Ia tidak mementingkan dunia dan lebih fokus pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, diakui keutamaannya oleh Nabi. Rasulullah SAW bersabda tentang Ali, "Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya." Hadis ini menunjukkan bahwa Ali memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Selanjutnya, yang nomor 7 atau yang terakhir, pimpinan yang adil dan bijaksana. Saat menjadi khalifah, Ali menghadapi banyak tantangan, termasuk fitnah besar dalam sejarah Islam. Namun, ia tetap berpegang teguh pada keadilan dan kebenaran. Keutamaan Ali bin Abi Thalib menjadikannya salah satu tokoh Islam yang paling dihormati baik oleh Sunni maupun Syiah. Beliau wafat sebagai syahid setelah ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam saat sedang sholat di Masjid Kufah. Pelajaran hidup yang bisa diambil dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang penuh kebijaksanaan, keberanian, dan ketakwaan. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari perjalanan hidupnya. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, keberanian dalam membela kebenaran. Ali tidak pernah ragu untuk membela kebenaran meskipun harus menghadapi bahaya besar. Saat Rasulullah SAW berhijrah, Ali menggantikan beliau di tempat tidur untuk mengelabui kaum Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Dari sini kita dapat belajar bahwa kebenaran harus diperjuangkan walaupun penuh dengan resiko. Yang kedua, menjunjung ilmu dan kebijaksanaan. Ali dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling berilmu. Ia sering memberikan nasihat yang penuh hikmah. Salah satu kata-katanya yang terkenal ialah, "Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga dirimu, sedangkan harta kamulah yang harus menjaganya." Pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya menuntut ilmu dan menggunakannya dengan bijak dalam kehidupan. Yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi cobaan. Ali menghadapi banyak fitnah dan tantangan, terutama ketika menjadi seorang khalifah. Namun, ia tetap sabar dan teguh dalam menjalankan tugasnya. Dari sini kita belajar bahwa dalam hidup kita harus sabar dan tetap berpegang pada prinsip meskipun menghadapi banyak ujian. Yang keempat, hidup sederhana dan tidak tamak. Sebagai khalifah, Ali bisa saja hidup dalam kemewahan, tetapi ia memilih kehidupan yang sederhana. Ia berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba dunia karena dunia hanyalah sementara." Pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya hidup sederhana dan tidak terbuai oleh harta dunia. Yang nomor 5,
Mengutamakan keadilan. Ali selalu berusaha adil dalam kepemimpinannya, meskipun harus menghadapi perlawanan dari berbagai pihak. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap adil dalam segala situasi, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Yang nomor 6, memegang teguh amanah dan tanggung jawab. Saat menjadi seorang khalifah, Ali selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab meskipun dalam situasi-situasi yang sulit. Kita bisa belajar bahwa setiap amanah harus dijalankan dengan baik karena setiap tanggung jawab akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mengutamakan akhlak yang baik. Ali terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Ia bahkan tetap memaafkan musuhnya. Salah satu kisah terkenal adalah saat ia berhasil mengalahkan musuhnya di medan perang. Tetapi ia tidak langsung membunuhnya karena musuh tersebut meludahi wajahnya. Ali menahan diri agar tidak bertindak karena emosi. Ini mengajarkan kita untuk selalu mengendalikan diri dan berbuat baik meskipun terhadap orang yang memusuhi kita. Ali bin Abi Thalib adalah teladan bagi kita dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keberanian, keadilan, kesabaran, hingga kesederhanaannya. Semoga kita bisa meneladani sikap-sikap beliau dalam kehidupan sehari-hari kita. Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah Islam. Ia adalah seorang pemimpin yang adil, seorang pejuang yang gagah dan berani, serta seorang ulama yang penuh hikmah. Keutamaannya terlihat dari keberanian, kecerdasan, ketakwaan, serta kesederhanaannya dalam menjalani kehidupan. Sebagai khalifah keempat, Ali menghadapi banyak tantangan dan fitnah, tetapi tetap berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan. Ia mengajarkan pentingnya ilmu, kesabaran dalam menghadapi cobaan, serta sikap rendah hati dalam kehidupan. Dari kehidupannya, kita dapat belajar bahwa kebenaran harus selalu diperjuangkan, ilmu harus dijunjung tinggi, amanah harus dijalankan dengan baik, dan keadilan harus ditegakkan meskipun menghadapi banyak tantangan besar. Ali bin Abi Thalib adalah teladan bagi umat Islam dalam aspek kepemimpinan, moralitas, dan ketakwaan kepada Allah. Sekian video yang dapat kami buat. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibullah وانشر كل صهبته وخضر أسبك أمته